Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Rabu 12 Oktober 2022. Bacaan kita hari ini 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, mengaruniakan hari baru hari ini. Dan terima kasih untuk semua tuntunan dan kasih-Mu. Kesempatan ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti maksud Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini, jangan biarkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sikap cuek terhadap lingkungan sekitar akhir-akhir ini mulai membudaya dalam keseharian kita. Setiap orang sibuk mengurus diri masing-masing. Ingat bahwa hal ini akan membawa kita pada sifat yang individualistis, yang akhirnya membawa kita pada sikap yang acuh tak acuh terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Raja Asaria adalah raja yang memerintah Yehuda yang cukup saleh dan taat kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ia memerintah cukup lama, yaitu 52 tahun. Namun ada satu hal yang membuatnya dihukum oleh Tuhan dengan menimpakan penyakit kusta, karena membiarkan rakyatnya dan bangsanya memberikan korban kepada ilah lain. Sebenarnya ada kekuatan bagi Raja Asaria untuk menghentikan segala bentuk penyembahan kepada ilah lain, tetapi justru mengambil sikap acuh. Mungkin saja dalam benak sang raja, yang penting saya rajin ibadah, rajin memberi persembahan, tidak membunuh, tidak mengurusi urusan orang lain dan sebagainya. Namun Tuhan Allah menuntut yang lain, bahwa dia seorang raja yang mempunyai kuasa, dapat saja memerintahkan agar bukit-bukit itu dihancurkan, agar seluruh bangsanya tidak lagi menyembah ilah yang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pun kadang bersikap seperti sang raja yang berdiam diri, acuh dan sibuk dengan diri sendiri dengan prinsip yang penting saya tidak terlibat.
Sebagai orang percaya, kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita jangan diam terhadap berbagai penyimpangan iman yang terjadi di sekitar kita. Saksikanlah kebenaran Allah. Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah. Luar biasa kasih dan anugerah-Mu. Engkau boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada pagi ini. Tanamkanlah itu pada loh hati kami. Dan kami jadikan sebagai kekuatan, sebagai pedoman menjalani hidup ini. Kami senantiasa melihat sekitar kami. Dan jikalau ada penyimpangan iman yang terjadi, maka tentunya kami tidak tinggal diam. Kami tidak membiarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bila kami menjadi berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk siara hidup hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalaninya. Bekerja, berusaha, melayani. Mengangkat tugas dan tanggung jawab. Perlengkapi kami dengan kekuatan hikmat dari-Mu. Berkati pula pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin di negeri ini. Dan mengayomi kami dengan baik. Dan biarlah hidup kami senantiasa di dalam kenyamanan dan keamanan. Dan diberikan damai sejahtera. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan, yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, kiranya selalu disehatkan. Kami berdoa saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang layak bagi mereka. Kami mendoakan anak-anak Tuhan yang sementara dalam pendidikan, berkati dan mereka tetap diberikan kepintaran dan kepandaian. Jagalah hidup kami hari ini Tuhan, kami lalui dengan baik hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.